Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, pada video kali ini kami di channelnya Matematika dan TPA akan mencoba membahas beberapa hal mengenai metode pembuktian dalam matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dua metode, yaitu metode langsung dan metode kontraposisi. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan seperti ini. Apakah penjumlahan dari dua bilangan genap adalah genap? Nah, tentu dengan mudah kamu akan mengatakan benar. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu membuktikan atau menjelaskan jawaban tersebut? Apakah dengan pengambilan sembarang dua bilangan genap, lalu menjumlahkannya? Nah, kalau ini kita lakukan, pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak pengambilan yang harus kamu lakukan untuk menjamin bahwa hal tersebut adalah benar? Nah, ya, di dalam matematika, ya, hal-hal seperti ini wajib kita buktikan dia secara umum, guys. Oke. Nah, dalam matematika, suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya dapat disebut dia dengan teorema, proposisi, lema, ataupun korelasi. Nah, keempat hal ini merupakan produk-produk dari matematika. Oke, guys. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa pernyataan itu harus dibuktikan? Nah guys, setidaknya ada 4 alasan mengapa suatu pernyataan harus dibuktikan. Oke, apa yang pertama guys? Meyakinkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar adalah benar. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman. Lalu yang ketiga, untuk meyakinkan orang lain bahwa kebenaran akan suatu ide. Nah, yang keempat, nah kadang-kadang ya orang membuktikan suatu pernyataan ya sebagai apa? Tantangan. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat apa sih manfaat dalam belajar pembuktian matematika itu? Oke, pada tahap awal, pekerjaan memahami bukti bukanlah sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kita lebih banyak bergelut dengan simbol dan pernyataan logika ketimbang berhadapan dengan angka-angka yang biasanya dianggap sebagai karakter matematika. Nah, dari kenyataan ini menjadikan salah satu alasan orang malas untuk memahami bukti dalam matematika. Nah, alasan lainnya adalah pekerjaan membuktikan tentu lebih sulit dan kadang-kadang kesannya tidak penting. Tapi ingat guys, ya, salah satu manfaat yang dapat kalian peroleh pada pengalaman membuktikan matematika adalah melatih logical thinking ya dalam belajar matematika itu. Oke guys. Nah, kita sudah tahu ya beberapa manfaat dari kamu ya mempelajari pembuktian matematika itu ya. Paling penting adalah melatih apa? Logical thinking kita. Ya, melatih apa? Daya nalar, daya logis kita. Oke guys. Nah, secara umum ya, pernyataan itu ya dalam matematika dituliskan dalam bentuk pernyataan implikasi. P maka Q. Jika P maka Q. Dengan P-nya itu adalah suatu hipotesis, sedangkan Q-nya itu adalah suatu kesimpulan. Nah, waktu kita belajar logika matematika, guys, kita sudah belajar tabel kebenaran mengenai implikasi, yaitu seperti di tabel tersebut ya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita melakukan pembuktian dalam matematika? Oke, nah kita mulai dari bukti yang pertama ya. Metode yang pertama adalah pembuktian secara langsung.
Nah, pembuktian secara langsung ini ya mempergunakan prinsip seperti itu guys ya. P benar, Q benar, maka jika P maka Q nilainya akan benar. Oke. Nah, jadi bagaimana tahapan kita melakukan pembuktian matematika? Pertama, kita asumsikan dulu guys ya, pernyataan P itu benar. Lalu, gunakan barisan langkah-langkah yang logis untuk mendapatkan kesimpulan bahwa pernyataan Q juga benar. Oke? Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita simak beberapa contoh berikut. Oke, nah ini contoh yang pertama. Oke, untuk pembahasan video kali ini kita beri contoh-contoh yang cukup simpel saja ya. Yang penting kita bisa memahami bagaimana metode pembuktian itu dilakukan. Oke guys, nah ini ada suatu pernyataan ya. Jika N dan M adalah bilangan genap, maka N ditambah M adalah bilangan genap. Tentu ya pertanyaan seperti ini, pernyataan seperti ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ya tentu kita bisa meyakini bahwa bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap. Nah sekarang bagaimana cara kita membuktikan kalau pernyataan itu adalah benar? Oke, maka di sini kita ambil P adalah N dan M adalah bilangan genap. Ya, sedangkan Q-nya kesimpulannya adalah M ditambah N adalah bilangan genap. Yuk kita lihat bagaimana cara pembuktiannya. Oke, nah kita tadi andaikan P-nya adalah benar ya, berarti apa? Oke, berarti kalau kita tulis di sini, oke, karena N adalah bilangan genap, ya, adalah bilangan genap, oke, maka ya, maka ada bilangan bulat lain ya, bilangan bulat lain. Kita katakan aja di sini T ya, sehingga apa? Sehingga N itu sama dengan 2T. Kan gini. Ya, menuliskan suatu bilangan genap itu adalah 2 dikali suatu bilangan bulat lainnya. Oke. Dan ya, M itu adalah genap, ya, M itu adalah genap, ya tentu sama seperti tadi, maka ada ya bilangan bulat lain lah kita buat ya, bilangan bulat lain kita katakan aja di sini misalkan adalah si T apa kita buat ya, misalkan si R lah ya, si R. Oke, sehingga apa? Sehingga M-nya boleh kita tulis menjadi apa? M sama dengan 2R. Oke. Nah, variabel-variabel seperti ini nggak ada masalah. Kalian mengambil variabel yang mana ya. Oke. Nah, ini adalah yang diketahui ya. M dan N-nya bilangan genap. Oke, baru kita lihat. Perhatikan bahwa perhatikan bahwa yuk kita lihat, kita membuktikan kalau N tambah M ini bilangan genap. Berarti N ditambah M. Berarti sama dengan N-nya tadi adalah 2T. Ditambah M-nya adalah 2R. Nah, kita distributifkan karena di sini sama-sama ada angka 2. Kita keluarkan 2-nya boleh, berarti menjadi T ditambah R. Kan gini. Nah, lalu misalkan ya kita buat. Misalkan ya kita buatlah T tambah R. Ini kan bilangan bulat tambah bilangan bulat itu kan bilangan bulat. Jadi misalkan S itu sama dengan T ditambah R. Sehingga apa yang kita peroleh? Ya, sehingga kita bisa peroleh N ditambah M itu sama dengan siapa? Sama dengan 2S. Nah, kan gini. Ya udah karena bentuknya adalah 2S, terbukti ya. Berarti dari sini adalah apa? Berarti adalah apa? Terbukti ya. Berarti di sini apa? Berarti terbukti ya
terbukti bahwa terbukti bahwa N ditambah M apa? Adalah bilangan genap. Kan gitu. Ya, adalah bilangan genap. Oke. Nah, gimana kira-kira? Oke, jadi boleh juga kita bilang ini, misalkan S sama dengan T ditambah R, ya, sehingga N ditambah M sama dengan 2S untuk suatu S bilangan bulat. Boleh kita tambahkan kalimat seperti itu. Oke, guys? Ya, jadi kita memulai, ya, kita melakukan langkah dari apa yang diketahui dengan langkah-langkah matematika, kita akan buktikan apa? Hipotesisnya benar. Oke, nah kita coba lihat contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua, jika N adalah bilangan ganjil dan M adalah bilangan genap, maka N dikali M adalah bilangan genap. Oke, kita juga sudah pahami selama ini perkalian bilangan ganjil dikali bilangan genap adalah bilangan genap ya. Oke, kita coba buktikan dia. Nah, berarti kita dapatkan di sini P itu adalah bilangan ganjil dan M adalah bilangan genap. Q ya hipotesisnya adalah M dikali N adalah bilangan genap atau N dikali M adalah bilangan genap. Yuk, kita buktikan. Oke, kita mulai dari yang diketahui ya. Oke, sekarang kayak tadi ya, seperti tadi karena N adalah bilangan ganjil ya, adalah bilangan ganjil. Gimana? Oke, maka ada ya. Maka ada suatu bilangan bulat ya, maka ada suatu bilangan bulat. Siapa kita buat? Kita buat lagi T ya, sehingga sehingga siapa? Karena dia bilangan ganjil, maka bentuknya adalah N sama dengan 2T ditambah 1 atau boleh juga 2T dikurang 1. Saya pakai 2T ditambah 1 saja ya. Oke. Dan ya, dan M adalah genap ya, dan M adalah bilangan genap. Oke, maka ya seperti tadi, maka ada suatu bilangan bulat ya, suatu bilangan bulat. Siapa kita buat? Katakanlah tadi R ya, sehingga sehingga M sama dengan, karena dia adalah genap, maka kita tuliskan dia menjadi 2R. Kan gitu. Nah, sekarang kita coba buktikan si Q-nya ini benar. Ya, sekarang berarti apa? Perhatikan bahwa, ya kita mau lihat ya. Perhatikan bahwa, oke yuk kita selesaikan. N dikali M ya, N dikali M. Berarti sama dengan N-nya adalah 2T ditambah 1. Dikali M-nya adalah 2R. Yuk, kita kalikan aljabar. Ya, berarti 2T dikali 2R. Ya, tentu hasilnya adalah 4TR. Lalu ditambah siapa? Ditambah 2R. Kan gitu. Nah, kalau kita keluarkan 2-nya, berarti jadi apa? 2, berarti ini menjadi apa? 2TR. Ya, berapa? Ditambah R. Kan gitu. Nah, karena ini bilangan bulat ya, bilangan bulat itu kan kalau dioperasikan seperti ini ya, kali tambah hasilnya bilangan bulat ya kan. Jadi kayak tadi kalau kita misalkan ya, kalau kita misalkan S itu adalah si 2TR ditambah R, maka apa? Maka ya kita dapatkan N dikali M itu sama dengan siapa? 2S ya, untuk suatu S bilangan bulat ya. Oke, untuk suatu S bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Oke, berarti gimana? Ya udah terbukti. Karena di sini bentuknya adalah 2S kan genap. Berarti apa? Berarti terbukti ya, terbukti N dikali M itu adalah apa? Bilangan genap. Oke guys. Nah, bagaimana kira-kira
cara kita membuktikan secara langsung. Oke? Nah, jadi kembali kita bergerak dari P untuk membuktikan bahwa Q-nya benar ya. Kita mulai dari P yang benar, kita lakukan langkah-langkah matematis untuk membuktikan bahwa Q juga benar. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Kalau contoh ketiga ini gimana? Andaikan N adalah bilangan bulat ya. Jika N kuadrat ditambah 1 adalah ganjil, maka N adalah bilangan genap. Yuk, berarti di sini yang menjadi P-nya adalah N kuadrat ditambah 1 adalah bilangan ganjil dengan N adalah bilangan bulat ya. Maka kita akan buktikan Q adalah bilangan genap. Nah, bagaimana? Coba kita buktikan. Berarti coba kita kerjakan ya. Oke, karena ya, karena dia katakan N kuadrat ditambah 1 itu adalah ganjil. Berarti gimana guys? Berarti apa? Maka ada ya bilangan bulat T, kita katakan kembali T ya, sedemikian hingga ya, sehingga apa? Sehingga N kuadrat ditambah T, ya saya tulis kayak tadi lah, berarti apa? Berarti 2T ditambah 1. Oke? Nah, dari sini kan diperoleh, oke. Maka kan apa? Baru titik. Nah, dari sini diperoleh bahwa gimana? Diperoleh bahwa ini kan boleh kita habiskan kan gitu, dikurang 1 jadinya, maka apa? Diperoleh bahwa Pak N kuadrat sama dengan siapa? 2T. Kan gitu. Nah, oke, lalu apa? Perhatikan bahwa ya, kita mau lihat, perhatikan bahwa gimana? Bahwa N-nya itu sama dengan siapa? Akar 2T, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini genap? Nah, ini. Apakah ini genap? Nah, ternyata apa? Ternyata apa? Ini apa? Tidak dapat ditentukan, ya. Tidak dapat ditentukan, ya. Tidak dapat ditentukan. Oke, apakah genap atau ganjil? Ya, apakah genap atau ganjil? Sehingga gimana? Sehingga apa? Metodenya apa? Gagal. Jadi apa? Metode langsung apa? Gagal. Atau apa? Tidak bisa dipergunakan untuk membuktikan pernyataan ini. Kan gitu. Nah, karena metode langsung tidak bisa menyelesaikan kasus ini, tentu guys, kita butuh apa? Metode lain. Nah, kita lihatlah metode alternatifnya adalah metode kontraposisi ya, sebagai metode yang kedua. Nah, waktu kita belajar logika, kita sudah belajar mengenai kontraposisi ya. Oke, kontraposisi itu kan ekivalen ya dengan implikasi. P maka Q ya ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Maka ya, bagaimana proses membuktikan dengan kontraposisi ya? Pertama kita ubah pernyataan P maka Q tadi menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kita asumsikan kalau negasi Q-nya benar dengan langkah-langkah matematis, dengan langkah-langkah logis, kita mau menyimpulkan negasi P-nya adalah benar. Yuk kita buktikan yang tadi ya, contoh ketiga. Nah ini. Oke, tadi kita punya P-nya adalah N kuadrat tambah 1 bilangan ganjil dan Q-nya adalah N bilangan genap. Tentu kita bisa lihat ya, negasi Q-nya adalah N bilangan ganjil, ya, sedangkan negasi P-nya apa? Adalah N kuadrat tambah 1 bilangan genap. Yuk kita buktikan. Oke, ya. Lalu kita bilang lah di sini berarti apa? Karena berarti kita mulai dari negasi Q. Ya ini Q, sorry ini harusnya Q adalah apa? N adalah bilangan ganjil ya. Oke, karena N ya. Karena N adalah bilangan ganjil, gimana? Oke, maka ya ada suatu bilangan bulat ya, maka ada suatu bilangan bulat T ya, sehingga gimana? Oke, sehingga si N-nya sama dengan siapa? N-nya sama dengan 2T
ditambah 1. Kan gitu. Nah, lalu perhatikan bahwa, perhatikan bahwa, yuk kita kerjakanlah si negasi Q-nya. Ya, negasi P-nya berarti N kuadrat ditambah 1. Berarti sama dengan 2T tambah 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi 4T kuadrat ditambah 4T ya, ditambah 1 ditambah 1. Baru kalau kita tulis ini kan jadi 4T kuadrat ditambah 4T ditambah 2. Oke, berarti kalau kita keluarkan 2-nya berarti 2, ya ini jadi apa? 2T kuadrat ditambah 2T ditambah 1. Kan gini. Ya udah kayak tadi. Jadi kalau kita misalkan add S, ya S itu adalah si 2T kuadrat ditambah 2T ditambah 1. Ingat ya, kalau bilangan bulat dioperasikan seperti ini ya hasilnya kan bilangan bulat. Oke. Maka apa? Maka diperoleh apa? Oke. Sorry. Ya, maka kita dapatkan apa nih? Oke. Maka apa yang kita dapatkan? N kuadrat ditambah 1 itu sama dengan siapa? Sama dengan 2S ya. Untuk suatu S bilangan bulat ya. Untuk suatu S bilangan bulat. Oke. Berarti terbukti nggak ini adalah genap? N kuadrat ditambah 1 benar ya. Oke. Jadi apa? Terbukti ya, terbukti apa? Terbukti kalau apa? N kuadrat ya. Oke, terbukti N kuadrat ditambah 1 ini apa? Adalah genap. Oke, berarti terbuktilah ya pernyataan ini dengan mempergunakan apa? Metode kontraposisi. Oke guys, ini pembahasan kita mengenai pembuktian matematika untuk cara langsung dan kontraposisi. Oke guys, nah silakan dicoba-coba kembali ya memahami bagaimana metode pembuktian ini dilakukan ya. Ini kita masih pakai pernyataan-pernyataan yang cukup mudah untuk kita buktikan guys ya. Oke. Nah, E.T. Bell ya pernah berkata, jelas adalah kata yang paling berbahaya dalam matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat kepada kalian dalam memahami bagaimana caranya melakukan pembuktian dalam matematika, khususnya mempergunakan metode langsung dan metode kontraposisi. Oke, tetap bersama kami di MED Channel untuk channel-channel lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video-video selanjutnya.